sorry. Jadi kita bisa bikin ini jadi 2020N ditambah 1 akan sama dengan oke, yang itu berarti ini jadinya 2A ditambah 1 dikuadratkan. Nah, 2A ditambah 1 dikuadratkan nanti dicari, kita dapat ini sama dengan 4A kuadrat ditambah 4A ditambah 1. Karena ruas kiri dan ruas kanan ada plus 1 dua-duanya, ini diabaikan, dicoret. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1/4 atau kita bagi dengan 4. Ketika kita bagi dengan 4, maka nanti diperoleh 505N sama dengan A kuadrat ditambah A. Kuadrat tambah A. Ya, A kuadrat ditambah A adalah A dikali A tambah 1. Dan itu makanya N sama dengan ini Bapak mau bikin ini jadi berapa ya? 5. 5 kali 101 bisa ya? Bisa kan? 5 dikali 101. Oke, sampai di sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Biar si ininya hilang, biar si 101-nya hilang, berarti kan si A atau A tambah 1 ini harus kelipatan dari 101. Jadi kita bisa bikin ini, anggaplah ini sama dengan, Bapak mau bikin ini jadi 101. Tapi jangan kalau dia kelipatan 101, makanya kita bikin jadi 101 ya. 101B kali 101 plus minus dikali 101B plus minus 1 per 5 kali 101. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kemudian muncul bentuk seperti ini gitu loh. Kenapa ada plus minus satunya? Ya karena gini, yang bisa dibagi 101 itu kan antara kalau nggak A pasti A tambah 1. Ingat, A dan A tambah 1 ini kan saling relatif prima. Makanya karena 101 bilangan prima, berarti 101 mungkin membagi A, mungkin membagi A tambah 1. Jika 101 membagi A, maka A bisa dinyatakan dalam bentuk 101B misalnya. Berarti 101B ini kan jadi 11B tambah 1. Atau kalau 101-nya membagi A ditambah 1, berarti kan A ditambah 1 membagi 101, maka A-nya itu kan yang tepat adalah 100B dikurang 1. Karena kalau nanti 100B dikurang 1 ditambah 1 kan jadi 101B. Sorry, 101B ya. Nah, ini kan A-nya 101B dikurang 1. Nah, makanya ada bentuk yang kayak gitu. Nanti bisa kalian ini lagi lah, pikirkan lagi logikanya. Oke, sampai sini paham ya mudah-mudahan. Paham, Pak. Oke, 101 kita bagi dengan 101. Sehingga nanti yang tersisa adalah N sama dengan B dikali 101B plus minus 1 per 5. Oke. Setidaknya kita udah sampai ke tahap yang ini. Nah, sama kayak logika yang di atas dari ketika kita mengubah bentuk ini ke sini. Yang di bawah ini juga logikanya lebih kurang sama. Artinya apa sih? B-nya harus membagi 5. Ya kan? Bisa jadi B-nya yang membagi 5 atau yang di dalam kurung ini yang membagi 5. Makanya kemudian kita akan punya ada 3 kemungkinan nilai B. Ada 3 kemungkinan nilai B. Yang pertama adalah bisa jadi B-nya itu berbentuk sama dengan 5K dikurang 1. Kapan B-nya itu 5K dikurang 1? Ketika yang di sini, di bagian ini kita pakai 101 ditambah B. 101B ditambah 1. Jadi nanti 101B ditambah 1 itu kan jadi begini. Kalau 101B ditambah 1, kalau B-nya itu 5K kurang 1, ini kan jadi 101 dikali 5K kurang 1 ditambah 1. Ini jadinya 101 kali 5K dikurang 101 ditambah 1. Ini kan jadinya 101 dikali 5K dikurang 100. Dan ini kan habis dibagi 5. Kan kita maunya ini habis membagi 5. Iya, Pak. Nah, kalau yang kemungkinan kedua, kalau B-nya 5K. Kapan B-nya 5K? Ketika B yang ini langsung
5K bagi 5 kan bisa. Atau satu lagi, B sama dengan, bisa jadi 5K ditambah 1. Kapan? Ketika ini, kalau ini tadi 101B tambah 1, berarti ini dipakai ketika dia bentuknya 101B dikurang 1. Intinya biar dia bisa dibagi 5. Nah, kita bahas per kasus dulu. Jadi kasus pertama, mudah-mudahan bisa ya. Agak ngeri-ngeri sedap juga. Kasus 1 adalah ketika B sama dengan 5K dikurang 1. Berarti ini kan jadinya si N-nya. Ingat ya, selain kita harus ingat bahwa N tambah 3 juga harus bilangan kuadrat sempurna. Jadi nanti kalaupun kita dapat nilai N, harus diuji lagi. N tambah 3-nya harus bilangan kuadrat sempurna. Kasus 1, B sama dengan 5K dikurang 1. Kita masukkan ke sini, berarti N-nya jadi N sama dengan 5K dikurang 1. Kan tadi ini udah kita cari ya. Nah, ini jadi ini. Berarti ini dikali 101 kali 5K dikurang 100. Dan ini kita bagi dengan 5. Ini bagi 5 tadi munculnya terakhir ya, yang ini. Kalian bingung pula. Oke, kemudian kita faktorkan, kita keluarkan si angka 5-nya biar bisa dibagi 5. N sama dengan 5K dikurang 1 dikali 5 dikali 101K dikurang 20 per 5. Atau dengan kata lain, kita akan dapat nilai, ini 5 bagi 5 habis, kita dapat sama dengan 5K dikurang 1 dikali 101K dikurang 20. Lalu berapa nilai K? Ingat ya, ini kan kalau ditambah dengan 3 nanti jadi bilangan kuadrat sempurna juga. Nih, N tambah 3 adalah kuadrat sempurna. Apakah ini bisa menjadi bilangan kuadrat sempurna? Kira-kira kita coba dulu kalau K-nya sama dengan 1. Nanti kita lihat polanya ya. Kalau K sama dengan 1, warna yang lain. Kalau kita ambil K sama dengan 1, ini jadi berapa N-nya? N jadinya 4 dikali berapa nih? 81 ya? Ya. 81. Berarti jadinya berapa tuh? 4, 324 ya? 324. Sama dengan 324. Berarti N tambah 3-nya berapa? 327 ya? 327 bukan merupakan bilangan kuadrat sempurna. Lanjut lagi, kalau K-nya sama dengan 2. Kita uji terus. Mungkin nanti ada dapat pola ya. Kalau K sama dengan 2, berarti N-nya jadi, kalau K-nya 2, 9 dikali 202 kurang 20. 202 kurang 20 berarti 182 ya. 182 sama dengan 18 isi 1, 17 tambah 1, 18. Salah. 18 isi 1, 9 kali 8, 72. 73. 16, 38. Berarti ini jadinya N tambah 3-nya 1639. 16, 31, 41 ya? 41. Ya, 40. 41. 41. 41. Kayaknya ini kita lihat angka satuannya aja nih nanti. Kalau K-nya 1, kita lihat dari angka satuannya lagi ya, biar cepat ngitungnya. Kalau K-nya sama dengan berapa? Kalau K-nya sama dengan 3. 3. Berarti ini angka satuannya angka berapa? 5 kali 3, 15, kurang 1, 14 ya? Angka 4 ya? Iya. Angka satuannya ya, kita ambil satuannya. Berarti ini 4 dikali, ini satuannya berapa? Kalau K-nya 3. Berarti 3 kurang 20. 3 kurang 20 pasti 3 ya? Benar nggak sih? Ya, 3. Iya kan?
303 kurang 20, iya. Angka 3 pula. 3 kali 4, 12. Kayak mana cara membuktikannya? Tapi feeling Bapak ini nggak ada yang bilangan kuadrat. Ciri-ciri bilangan kuadrat sempurna apa? Jika dibagi 4, bersisa berapa? Bersisa 1 pula. Nggak bisa. Anyway, ini kan udah apa ya? Oh ya, logikanya gini aja lah. Kita tahan sampai K sama dengan 2 dulu. Jadi begini maksud Bapak. Kan kita yang mau kita cari kan nilai K terkecil ya? Ya nggak? Nilai N Iya. terkecil kan? Kalau K sama dengan 2, ini kan N-nya udah sampai 1638 ya. Ya mungkin K yang lain ada. Tapi kan ini kan makin tinggi. Maksud Bapak, kita kan mau cari nilai N-nya sekecil mungkin. Jadi kita coba yang lain dulu. Kalau ketemu di bentuk yang lain K-nya lebih kecil, ya itu jawabannya. Jadi kalau K sama dengan 3, ini nanti kan N-nya jadi 14 dikali berapa ya? 303 dikurang 20. Berapa tuh? 283. Ada yang pegang kalkulator? Nggak bisa di luar kepala ini soalnya. 283 kali 14 berapa? Ada yang tahu? 83 kali 14, Pak. Ya, 3962. 3962 ya. 3962. 3 ribuan ya. Berarti N tambah 3-nya 3965. Ini bukan bilangan kuadrat sempurna ya. Nah, kan sampai K sama dengan 3 ini kan udah N-nya udah 3 ribuan, ini masih belum ketemu nih. Kita kan maunya N terkecil. Logika kita mikirnya gini aja, nggak mungkin kan N-nya sebesar ini, yang terkecilnya. Jadi kan untuk kasus yang satu, kita hentikan sampai sini aja dulu. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Karena kalau ketemu nilai N yang lebih kecil, ya nggak usah dipaksakan. Kan makin besar K, makin besar nilai N di sini. Kita bahas yang kasus yang kedua. Kasus kedua, kalau nilai B-nya sama dengan 5K. Kalau B-nya sama dengan 5K, kita ganti ini. Ini jadinya N sama dengan 5K dikali, boleh 101 kali 5K. 101 kali 5K nanti dapat 505K plus minus 1 per 5. Kita bagi dengan 5, ini jadinya N sama dengan K kali 505K plus minus 1. Ya, gini. Jadi ini kita bagi dua cabang lagi, ada 500K tambah 1 sama 500K dikurang 1. Jadi yang ini kita bagi dua ya. Kalau dia 500K tambah 1, kawannya itu gimana? Kalau misalnya kawannya itu 500K dikurang 1 di gimana? 505 ya, sorry. Ini jadi K dikali 505K kurang 1. Oke, kalau K-nya sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, berarti ini jadinya N sama dengan 1 dikali 506. N-nya jadi 506. Berarti N tambah 3-nya N tambah 3-nya 507, dan itu nggak mungkin. Kalau K-nya sama dengan 2, ini jadinya 2 dikali berapa tuh ya? 1011. 2 kali 1011 2022 ya. Berarti 2022, N-nya sama dengan 2022. N tambah 3-nya sama dengan 2025. 2025 bilangan kuadrat kan? Iya, 45 kuadrat. Oke, dan ini berarti ini bisa nih. Kita udah dapat untuk kasus ini. Kalau 500K tambah Dia 1. kasusnya 2, Pak. Kasusnya 3, tapi yang kasus 2 ini ada 2 macam lagi. Oh, Makanya kita harus ini. Bahkan bisa jadi 5 nanti. Oke, kalau di sini K-nya sama dengan 1, berarti ini jadinya N-nya 504. N tambah 2-nya N tambah 3-nya 500.
7. Sorry, ini salah jumlah tadi ya. Ini 509. Kalau N-nya, K-nya sama dengan 2, ini jadinya 2 dikali 1010 dikurang 1. Berarti 1009. 2018. N-nya 2018. N tambah 3-nya sama dengan 2021. Tapi kan makin besar K kan makin besar nilai N-nya di sini. Untuk K sama dengan 3 ini kan udah pasti lebih besar N-nya dari 2022. Makanya untuk sementara kalau kasus yang kedua itu yang paling rendah N-nya 2022. Tinggal satu kasus yang belum kita cari. Itu kalau dia 5K ditambah 1. Jadi kita lanjut ke kasus ketiga. Nah, perhatikan N di sini kan lebih kecil dari ini ya. Kita kan udah uji ini sampai ke 3962. Rupanya ada yang lebih kecil. Berarti untuk sementara kan yang terkecil nilai N-nya ini. Untuk kasus yang ketiga, kalau B-nya sama dengan 5K ditambah 1. Kalau B-nya sama dengan 5K ditambah 1, berarti kita pakainya kapan? Ketika itu jadi 101B dikurang 1 ya. Berarti ini jadinya N-nya sama dengan N sama dengan 5K ditambah 1 kali 101B. Berarti 505K tambah 100. Nanti dicek aja hitungannya. Ini Bapak agak cepat biar hemat waktu. Per 5. N sama dengan 5K ditambah 1 dikali 5 dikali 101K ditambah 20 per 5. 5 bagi 5 bisa. Jadi tinggal nilai N-nya sama dengan N sama dengan 5K ditambah 1 dikali 101K tambah 20. Nah, tinggal kita uji. Kalau K-nya sama dengan 1 gimana? K sama dengan 2 gimana? K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, berarti ini jadinya N sama dengan 6. Ini tambah 20 ya. 6 dikali 101 ditambah 121. Berapa tuh? 6 12 726. ya. Berarti N tambah 3-nya berapa? 729. 729 bilangan kuadrat kalau nggak salah ya. Ada. Berapa? 27. Oh ya 27 ya. Kuncinya 726 ya. Ya benar. Oke. Otomatis apa? Ini udah benar. Nah, kita nggak usah cari K sama dengan 2, K sama dengan 3. Kalaupun ada, nilai N-nya pasti lebih besar dari ini. Sementara yang diminta kan nilai N terkecil. Iya. Nah, otomatis jawabannya yang mana? 726. 726. Jadi ini nggak usah kita teruskan. Karena kalau yang ini kita teruskan, kalaupun ada, itu pasti lebih besar dari 726, ya nggak? Kan kita minta N yang terkecil. Jadi dari situ kalaupun ada, ini kalaupun ada, nilai N di sini pasti lebih besar dari 726. Jadi, maka kesimpulannya, nilai N terkecil adalah sama dengan 726. Oke, mudah-mudahan paham ya. Silakan dicatat. Ditanya kalau dia nggak paham. Semangat ya.